Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua jasad pendulang emas ilegal yang tewas ditemukan dan dievakuasi ke RSUD DKI. Seorang warga mabuk tewas tertembak. Warga bakar pos TNI di Kabupaten Asmat. Begal rawan di Kabupaten Merauke, IRT baru keluar rumah, langsung dianiaya. Aparat gabungan TNI dan Polri akhirnya berhasil mengevakuasi 2 jasad penambang emas yang menjadi korban pembantaian KKB di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Selama 4 hari, petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban hingga akhirnya pada hari Jumat, puluhan polisi dan TNI tiba di Kampung Binki, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Jasad Desen Domingus dan Marcelinus Manek masih tergeletak di pinggir jalan. Petugas langsung memasukkannya dalam kantong jenazah dan membawanya ke RSUD DKI. Diduga korban atas nama Desen Domingus dan Marcelinus Manek ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area Kampung Binki, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Saat ini, kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD DKI untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat medan yang sulit dan potensi ancaman lanjutan di sekitar lokasi. Insiden ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap masyarakat sipil, khususnya para penambang di wilayah rawan, masih sangat nyata. Masih ada 3 jasad penambang yang belum berhasil dievakuasi. Petugas masih melakukan pencarian meski situasi di lokasi masih rawan. 5 pendulang emas ilegal tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata. Pekan lalu, KKB melakukan 2 kali serangan, yakni di Kampung Binki, Distrik Seradala, dan 1 lokasi lainnya tidak jauh dari lokasi pertama. April tahun 2025, KKB juga membantai 11 pendulang emas ilegal di lokasi yang sama. Mereka tidak mengizinkan siapapun menginjak wilayah mereka, apalagi menambang emas. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan TNI dan Polri pada hari Sabtu melanjutkan pencarian 3 jenazah dan menemukan 4 pendulang emas ilegal yang selamat di Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Saat evakuasi 4 pendulang yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata, rombongan kendaraan polisi ditembak dari hutan. Kontak tembak terjadi selama 30 menit. Keempat korban selamat ini bersembunyi di hutan sejak hari Minggu pekan lalu. Setelah mendengar ada kendaraan aparat yang melintas, mereka memberanikan diri keluar dari hutan. Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban selamat bersama tim gabungan langsung diperiksa kesehatannya. Mereka merupakan pekerja tambang yang sebelumnya terjebak di area pendulangan emas di Seradala. Dalam proses evakuasi, tim sempat terlibat kontak tembak dengan KKB, namun demikian keempat korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi dalam keadaan selamat dan menuju Polres Yaukimo untuk konsolidasi serta pemeriksaan kesehatan.
Satgas Ops Damai Karten menegaskan evakuasi ini merupakan bukti nyata komitmen aparat dalam melindungi setiap jiwa masyarakat di tanah Papua, meskipun dilaksanakan dalam situasi penuh resiko. Saat ini 2 jasad dan 4 korban selamat masih berada di RSUD DKI. Direncanakan korban tewas akan dimakamkan di TPU DKI dan korban selamat akan dipulangkan ke kampung halamannya. Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok orang pada hari Sabtu membakar pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali di Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Aksi massa buntu tewasnya salah seorang warga yang diduga tertembak peluru aparat. Sebelum kerusuhan pecah, 2 warga yang dalam keadaan mabuk terlibat perkelahian di sekitar pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali. Lalu salah seorang anggota TNI datang untuk melerai, namun perkelahian semakin menjadi-jadi dan menyeret banyak orang. Anggota TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan, namun naas peluru mengenai seorang warga hingga tewas. Kejadian ini memicu kemarahan warga. Mereka membakar pos TNI dan menjarah barang dagangan warga di sepanjang jalan di Kabupaten Asmat. Dengan kondisi di lapangan saya mungkin tidak tahu secara pasti. Ini juga sementara akan juga kita lagi melakukan kegiatan pendalaman terkait dengan kejadian tersebut. Sehingga dengan adanya untuk mengatasi mabuk tadi ternyata telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Setelah ada kejadian itu memang terjadi pergerakan aksi maksa, memang spontan untuk melakukan kegiatan pengerusakan sampai kegiatan pembakaran di pos Wout Satgas Yonif 123 Raja Wali yang ada di Agats, Kabupaten Asmat. Hingga saat ini aparat TNI dan Polri masih melakukan pemantauan ketat di Agats, Kabupaten Asmat. Polisi juga melakukan patroli mengantisipasi kerusuhan. Warga diimbau tenang dan tidak terprovokasi isu negatif karena kasus ini sedang ditangani aparat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Indra Guruwardana yang menjadi korban penembakan sadis oleh KKB pimpinan Elkius Kobak akhirnya ditemukan pada hari Sabtu. Penemuan jasad setelah tim gabungan TNI Polri memperluas penyisiran di sungai sekitar tempat tinggal korban. Selain menembak korban hingga tewas, kelompok KKB juga membakar rumah korban hingga hangus. Pasca penembakan, aparat gabungan sempat melakukan olah TKP di lokasi, namun jenazah Indra tidak ditemukan saat itu. Polisi menemukan jasad Indra mengapung di dekat pohon dengan posisi tubuh diikat di bagian perut dan dada menggunakan mesin perahu. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Suator. Di tempat kejadian perkara tidak ditemukan adanya korban dan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar lokasi, dan setelah melakukan pencarian sekira-kira kurang lebih 1 jam korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan terlilit tali yang diduga sengaja diikatkan oleh para pelaku supaya korban tidak ditemukan oleh warga maupun oleh aparat keamanan yang ada. Tentunya segera saat ini dilakukan evakuasi menuju Puskesmas Suator dari tempat penemuan korban. Polisi di Kabupaten Asmat masih mengejar KKB yang menembak korban. Diduga pelaku melarikan diri ke Kabupaten Yahukimo melalui jalur sungai. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Bapak Ibu, kita punya ruangan yang dijadikan gudang ini terbakar ini. Tolongkah? Kebakaran menghanguskan 2 ruangan di SMA Negeri 1 Kota Sorong pada hari Sabtu. Musola dengan ruangan guru. Api berkobar dan membuat panik warga karena khawatir merembet ke bangunan lain. Warga sekitar berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil, sehingga 2 ruangan berisi sejumlah barang dan dokumen hangus terbakar. Polsek Sorong Barat bersama anggota TNI dan Damkar membantu memadamkan api sehingga tidak meluas. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu ruangan. Untuk perlindungan awal
Untuk dugaan sementara penyebab kebakarannya apa? Sementara masih dalam proses penyelidikan. Berapa ruangan yang terbakar? Informasi dari pihak sekolah bahwa ada 2 ruangan, yaitu pertama ruangan gudang penyimpanan barang-barang milik sekolah, dan juga ada tempat ruangan yang mana fotokopi kadang soal-soal sekolah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun sebagian dokumen penting tidak bisa diselamatkan. Sekolah saat ini terpasang garis polisi karena Polsek Sorong Barat masih memeriksa penyebab pasti kebakaran. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.